Baik, selamat siang Pak Adi dan Kakak Asisten. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UTS, yaitu membuat website. Dan di sini kelompok kami kebagian topik yaitu online readers. Dan website yang kami beri nama dengan nama Read Art yang diambil dari kata read article. Tapi sebelum kami presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Putu Gede Pujayana, NPM 1997-188. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Doni Irawan, NPM saya 190 710 154. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Tasya Menora, NPM saya 190710405. baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pembahasan websitenya. Jadi untuk halaman utamanya, di sini yang pertama terdapat beberapa menu, dari logo, kemudian home, artikel, contribution, about, dan di sebelah kanan terdapat login dan sign up. Kemudian di website kami ini, kami bagi menjadi 3 level user. Yang pertama admin, yang kedua officer atau petugas, dan yang ketiga readers atau pengguna. Dan untuk kesalahan bahasa dalam website kami di sini menetapkan bahasa Inggris. Nah, untuk sesi yang pertama, di sini kami memberikan branding mengenai apa sih website kami, yaitu tentang website artikel. Kemudian saya lanjutkan. Jadi selanjutnya ini terdapat flow system, di mana agar user mengetahui alur dari website kami itu dari home hingga dashboard. Kemudian selanjutnya, karena website tentang artikel, sehingga kami memberikan artikel rekomendasi. Di sini saya cantumkan dalam bentuk slider yang memuat 5 data artikel. Selanjutnya terdapat topics for you, di mana menampilkan 10 data artikel. Lalu terdapat satu artikel rekomendasi, dan juga terdapat juga testimoni dari pengguna yang telah diverifikasi oleh admin atau officer. Begitu juga dengan artikel yang perlu diverifikasi oleh admin dan officer juga. Kemudian di sini yang terakhir terdapat beberapa perhitungan data mengenai website kami, jadi dari readers, officers, articles, dan kategori. Serta terdapat pula footer yang memuat menu dan kredit. Nah, semisal di sini kita ingin melakukan baca artikel. Jadi kita tekan salah satu artikel. Nah, untuk membaca artikel, user itu perlu login terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita perlu go to login. Lalu karena di sini kondisinya masih belum milik akun, sehingga kita perlu sign up terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tasya. Baik, untuk sign up-nya, pertama kita harus memasukkan data kita terlebih dahulu, seperti nama, email, passwordnya ini harus minimal 5, confirm passwordnya juga, dan phone number-nya juga. Setelah itu kita klik button sign up. Setelah kita klik button sign up, maka kita akan disuruh untuk mencek emailnya kita, untuk melakukan verifikasi email. Oke. Setelah itu kita klik verification now, dan kita akan diarahkan kepada halaman login. Kita masukin akunnya kita dan passwordnya kita yang telah kita daftarkan tadi. Login, kemudian di sini adalah halaman dashboard, yaitu di sini terdapat fotonya kita, namanya kita, emailnya kita, dan juga nomornya kita. Kemudian jika kita ingin mengedit profilnya kita, maka kita klik edit profil. Kita memasukkan fotonya kita dan mengedit data-data yang kita inginkan. Dan setelah itu kita klik update profile. Nah, bisa kita lihat fotonya kita sudah berubah dan namanya kita juga sudah berubah. Selanjutnya terdapat icon chat yang digunakan untuk menuliskan testimoni. Kita bisa memasukkan testimoni kita dan save testimoni kita. Namun, walaupun kita sudah menuliskan testimoni kita, testimoni ini tidak dapat langsung ditampilkan di home karena harus disetujui dulu oleh officer dan juga admin. Selanjutnya menu rights, ini digunakan untuk menampilkan artikel-artikelnya kita. Karena pengguna baru, maka artikelnya kosong. Kita dapat menuliskan artikelnya kita di bagian kiri add yang ada button add di sebelah kiri dan juga button write yang ada di sebelah kanan. Kita klik salah satunya dan kita menuliskan artikelnya kita. Bagian thumbnail, title, content, kategori, price, kita masukin. Di sini kita bisa lihat slug-nya itu otomatis tergenerate sesuai dengan nama dari title-nya kita. Price-nya jika gratis maka 0. Tapi kalau berbayar kita set harganya sesuai dengan keinginannya kita. Kita masukin kontennya. Dan kontennya ini, teksnya ini bisa kita kreasikan.
bisa kita masukin bold, italic, link, dan lain sebagainya, tabel juga bisa. Oke, publish. Selanjutnya, artikel yang telah kita tuliskan tadi, masuk ke dalam sini. Kemudian statusnya itu masih jam, karena harus disetujui dulu oleh advisor dan juga admin atau admin. Selanjutnya itu ada kolom configure yang digunakan untuk icon mata yang digunakan untuk melihat artikelnya kembali, kemudian icon pensil yang digunakan untuk mengedit artikel kembali, kemudian icon tong sampah yang digunakan untuk menghapus artikelnya kembali. Oke. Selanjutnya di sini ada menu, ada fitur cari yang digunakan untuk mencari artikel. Selanjutnya itu adalah menu read yang digunakan untuk melihat reading list-nya kita. Karena masih pengguna baru maka kosong. Kita akan mencari salah satu artikel terlebih dahulu dan kita baca, dan artikel ini akan masuk pada reading list-nya kita. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa melihatnya kembali pada kolom configure itu. Oke. Kembali. Kemudian masuk pada menu transaksi yang digunakan untuk melakukan pembayaran artikel yang berbayar. Cari artikel berbayar terlebih dahulu. Kita klik salah satunya. Maka artikel kita ini teksnya itu masih terkunci karena kita harus membayarnya dulu. Maka kita harus mengklik Pay Now. Pay Now, maka artikel ini akan masuk pada menu transaksi, dan di sini kita bisa melihatnya kembali, dan juga menghapusnya kembali. Dan statusnya itu masih card, karena kita harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, dan ini adalah detail pembayarannya. Di sini ada nama banknya, seperti Pujayana atau Doni Tasya, kemudian ada total payment-nya, harganya, dan juga kita harus memasukkan bukti resinya, bukti pembayarannya. Oke, bukti pembayaran dan submit payment. Setelahnya, kita tidak bisa langsung membaca artikel yang berbayar ini karena harus disetujui oleh advisor ataupun adminnya. Dapat kita lihat di statusnya itu masih berupa jam. Oke, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman kami, Doni Irawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai level officer. Di sini dashboard-nya kita memiliki fitur yang sama seperti level writer ataupun reader, seperti edit profile ataupun testimonial. Yang membedakan adalah menu-menu yang dimiliki oleh level officer. Di sini ada menu artikel. Oke. Menu artikel di sini akan menampilkan seluruh artikel yang telah dibuat oleh user. Di halaman ini kita bisa mencari sebuah artikel yang kita inginkan dengan nama atau kategorinya. Kemudian pada halaman ini kita juga bisa mengubah status dari artikel tersebut dari pending menjadi show dengan icon mata. Kita set status dari pending menjadi show. Ada status. Selain itu kita juga memiliki action untuk menghapus artikel yang telah dibuat dengan icon sampah. Oke, lanjut ke menu selanjutnya yaitu menu kategoris. Di menu kategori sendiri merupakan menu yang menampilkan seluruh, di sini kita disuguhkan dengan halaman untuk menampilkan seluruh kategori yang telah dibuat oleh officer ataupun admin. Kita juga bisa menambahkan kategoris. Kita juga bisa mengedit kategori setelah kita buat dengan icon pensil. Ataupun menghapus kategori yang telah kita buat dengan icon sampah. Oke. Lanjut ke menu transactions. Oh ya, toggle. Di sini kita juga ada fungsi toggle untuk menghilangkan dashboard kita. Oke. Ya, ini merupakan halaman transaction. Kita akan disuguhkan dengan seluruh transaksi yang telah dibuat oleh user. Di sini kita ada fungsi print dengan klik icon print. Pakai fungsi ini untuk mengenerate halaman transaction menjadi bentuk PDF. Oke. Di halaman transaction ini kita bisa melakukan verifikasi terhadap transaksi pengguna dengan klik detail pada icon mata. Kita bisa cek
detail-detail dari transaksi yang telah dilakukan seperti harga, total harga, kemudian bukti transaksi. Jika telah sesuai, kita bisa merubah status dari progress menjadi complete. Sehingga nanti di status juga akan menjadi berhasil. Kita lanjut ke menu selanjutnya, itu menu testimonials. Oke. Di menu testimonial sendiri kita akan ditampilkan mengenai testimoni yang telah dibuat oleh level leader atau writer, level admin, ataupun level officer. Di sini kita bisa merubah status dari testimoni yang telah diberikan dari pending menjadi show agar bisa ditampilkan pada halaman home. Oke. Kita lanjut pada bagian level admin yang akan dijelaskan oleh rekan kami, Puja. Baik, terima kasih Doni. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai level user admin. Sebenarnya kita perlu login terlebih dahulu. Baik, untuk halaman dashboardnya tidak jauh berbeda dengan officer dan readers. Jadi yang berbeda di sini hanya kedapatan tambahan menu dari officer. Yang sebelumnya officer terdapat 4 menu, artikel, kategori, transaksi, dan testimonial. Dan di admin sendiri kedapatan 2 menu tambahan yaitu officer dan readers. Untuk officer sendiri, seperti biasa, officer hanya dapat ditambahkan oleh admin. Di sini dengan menekan tombol add. Nah, jadi di sini digunakan untuk menambahkan officer, kemudian terdapat juga fitur pencarian untuk mencari officer, bisa juga diedit maupun dihapus. Kemudian sama halnya dengan readers, juga dapat di-add. Bedanya di sini, yang sebelumnya kan reader itu harus verifikasi email untuk aktif. Sedangkan jika admin yang menambahkan reader, maka reader tersebut akan langsung berstatus aktif. Di sini bisa add, to add reader, lalu bisa dicari juga, kemudian bisa diedit maupun dihapus. Untuk 4 menu sisanya masih sama seperti officers yang telah dijelaskan oleh rekan saya Doni sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan mencoba mengecek status yang telah dilakukan oleh reader tadi yang Tasya. Apakah transaksi sudah berhasil? Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tasya, silakan. Oke, pertama kita harus login terlebih dahulu. Terus kita cek pada bagian rights. Nah, kita lihat statusnya di situ yang awalnya dari pending menjadi checklist. Kemudian kita scroll ke atas lagi, kita lihat pada bagian transaksinya. Kita lihat statusnya sudah berubah, yang awalnya cart berubah jadi checklist. Selanjutnya kita cek di home, apakah artikel kita sudah tertampil atau belum. Home. Dan ya, bisa kita lihat artikel yang telah kita tulis tadi sudah tertampil di bagian ini. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ujayana. Nah, baik, selain artikel yang telah tampil tadi, yang Tasya telah tampil, testimoni pun juga sudah tampil karena telah dilakukan verifikasi oleh officer, yaitu Doni. Nah, untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni. Silakan, Doni. Oke, seperti kita lihat, ini merupakan halaman artikel, di mana halaman artikel merupakan halaman yang akan menekan seluruh artikel yang dibuat oleh user dan telah diverifikasi oleh officer ataupun admin, dan sudah dipublish. Di menu halaman ini kita juga bisa mencari artikel dengan menggunakan kategoris ataupun judul. Oke, ini dengan menggunakan kategoris. Oke, lanjut ke halaman contribution yang akan dijelaskan oleh Tasya. Oke, pada bagian ini, halaman ini digunakan untuk menampilkan user mana saja yang telah menuliskan artikel dan juga memberikan testimoni. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ujayana. Baik, untuk halaman terakhir yaitu halaman about, itu berisi tentang informasi mengenai read art sendiri, kemudian tentang informasi mengenai tim kami. Itu saya sendiri, Putu Gede Pujayana, kemudian ada Duni Dwi Irawan, dan yang terakhir ada Tasya Mendora. Kemudian di halaman about sendiri, kami juga menyisipkan geolocation berupa Google Maps di sini yang mendetek lokasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.